Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Doni dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Prayoga Putra Nugraha dengan NIM 6101419042 dari Rombel PJKR Internasional Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan aplikasi SPSS pada analisis deskriptif, korelasi, dan uji beda. Yang pertama, saya akan melakukan demonstrasi terhadap analisis deskriptif pada aplikasi SPSS. Yang pertama harus kita siapkan adalah data yang sudah dipindah ke Excel, lalu aplikasi SPSS yang sudah dibuka. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menginput data yang akan kita analisis. Di sini data yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Yang kedua adalah cabur. Yang ketiga adalah achievement. Yang keempat ada adaptability. Kita besarkan. Untuk jenis kelamin, tipenya kita ganti ke string. Cabur juga kita ganti ke string. Lalu value pada jenis kelamin kita inputkan 1 L atau laki-laki. Untuk label kita sesuaikan pada data yang sudah kita tulis. Karena di sini saya menuliskan laki-laki kita ganti dengan L, maka kita ganti dengan L. Kemudian 2P atau perempuan kita add, lalu OK. Selanjutnya adalah cabur. Di sini juga disesuaikan dengan cabur yang ada. Karena caburnya ada taekwondo, 2 ada renang. Penulisan label harus sama dengan data yang akan diinput. Ketiga ada pencak silat, add, OK. Measure pada achievement dan adaptability diganti ke skill. Lalu setelah selesai kita ke Microsoft Excel, kita copy semua data, kita Ctrl C, kembali ke SPSS, klik data view, kita paste. Setelah data tercopy atau terpaste di SPSS, selanjutnya adalah kita klik analyze. Karena kita ingin melakukan analisis deskriptif, maka kita klik deskriptif statistik, kemudian cross tabs. Nah, di sini jenis kelamin dan cabur kita jadikan ke rows atau kita masukkan ke row atau kita jadikan baris. Kemudian achievement dan adaptability kita masukkan ke kolom. Untuk pengaturan exact kita biarkan saja, statistik juga kita biarkan saja, sales juga kita biarkan, format kita biarkan saja, dan bootstrap juga kita biarkan saja. Setelah itu kita OK. Nah, muncul data seperti ini. Cara membaca data ini bagaimana? Cara membaca data ini adalah penelitian ini menggunakan 30 responden, dan pada data ini muncul N atau responden itu 30 dan data yang miss atau tidak tertulis 0 atau 0%, maka total dari responden dari data ini adalah 30 dan penelitian yang dianalisis itu benar menggunakan 30 data dan 100% tercantum. Kemudian pada jenis kelamin terdapat L achievement 1,83 terdapat 1 orang, achievement 2,3 terdapat 1 orang, 2,5 terdapat 1 orang, 2,67 tidak ada orang, 2,83 terdapat 1 orang, dan seterusnya berjumlah 19 orang. Pada jenis kelamin perempuan dan achievement 1,83 tidak terdapat orang, 2,30, 2,50, 2,671, 2,832,
achievement 3 ada 3 orang, 3,17 dan seterusnya. Total dari jenis kelamin perempuan ada 11 orang dan total keseluruhan ada 30 orang. Jadi untuk jenis kelamin dan achievement ini datanya benar. Selanjutnya untuk jenis kelamin dan adaptability. Jenis kelamin L 1, adaptability 1,5 ada 1 orang, adaptability 2 ada 2 orang, adaptability 2,25 ada 0, adaptability 3 ada 3 dan seterusnya. Pada jenis kelamin laki-laki total adaptability adalah 19 dan jenis kelamin perempuan adaptability 1,50, adaptability 2 0, adaptability 2,251 dan seterusnya. Total dari jenis kelamin perempuan pada adaptability ada 11 dan totalnya 30 sesuai dengan jumlah responden yang diteliti. Kemudian pada cabur pencak silat achievement ada 1. Di sini pada achievement 2,330, 2,50, 2,670 dan seterusnya. Total dari cabur pencak silat terdapat 12 orang yang memiliki achievement. Pada renang memiliki 9 orang, taekwondo memiliki 9 orang dan total sebanyak 30 orang sesuai dengan jumlah responden. Sama juga pada data cabur dan adaptability. Pada pencak silat adaptability 1,5 terdapat 1 orang, 2 terdapat 1 orang, 2,25 0, kemudian 3 terdapat 1 orang, 3,25 0 dan seterusnya. Pada cabur pencak silat terdapat 12 orang, renang terdapat 9 orang, taekwondo ada 9 orang. Jadi total dari responden pada cabur adaptability 30 orang sesuai dengan data yang diteliti. Sekian dari presentasi pada analisis deskriptif. Selanjutnya kita akan berlanjut ke analisis korelasi. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis korelasi. Yang pertama akan kita lakukan adalah pergi ke analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian ke bivariate. Data yang kita gunakan sama dengan data sebelumnya. Untuk variabel achievement adaptability dipindahkan ke kanan ke variabel, kemudian korelasi koefisiennya kita centang yang persen dan test of signifikansi kita gunakan detail. Lalu kita oke, muncul hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membacanya kita membutuhkan subdomain. Dari buku pedoman ini, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, berhubung hasil signifikansi pada analisis korelasi yang kita lakukan 0,000 pada achievement dan adaptability juga 0,000, maka hasil korelasi ini memiliki signifikansi yang berkorelasi dan persen korelasinya pada hasil ini 0,702 dan adaptability juga 0,702, yaitu artinya nilai persen korelasinya ini 0,702 yaitu berkorelasi kuat. Dan karena di sini tidak ada lambang minus atau negatif, maka hasil korelasi ini dinyatakan positif, sehingga kesimpulannya adalah antara achievement dan adaptability memiliki korelasi yang kuat, kemudian signifikasinya berkorelasi, signifikansinya berkorelasi, memiliki korelasi yang kuat serta positif. Maksud positif adalah apabila salah satu variabel itu naik, maka salah satu variabel lainnya akan ikut naik. Sekian untuk korelasi. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke uji beda. Ya, untuk selanjutnya setelah dari analisis korelasi, selanjutnya adalah analisis uji beda. Untuk menganalisis uji beda, yang pertama kita lakukan adalah pergi ke analisis, kemudian kita klik compare means, lalu kita pilih one sample t-test. Untuk variabelnya kita pastikan untuk kita pindah ke kanan atau ke tes variabel, kemudian kita oke. Nah, muncul tabel seperti ini.
Pada one sample statistik, achievement N-nya 30, adaptability N30, rata-rata dari achievement 3,2667 dan rata-rata pada adaptability 3,4667. Standar deviasi dari achievement 0,54654 dan standar deviasi dari adaptability 0,77608. Standar error mean 0,09978 dan adaptability 0,14109. Adapun one sample t-test dari kedua variabel ini adalah achievement dengan T kecil 32,737, adaptability 24,466, terus ada DF yaitu achievement dan adaptability sama 29 dan signifikannya 0,000. Perbedaan mean atau perbedaan rata-ratanya adalah 3,26667 untuk achievement dan adaptability 3,46667. Lalu 95% confidence interval of the difference untuk lower dari achievement 3,0626, lalu untuk adaptability lowernya 3,1769, upper dari achievement 3,4707 dan adaptability untuk uppernya 3,7565. Sekian dari demonstrasi saya terkait analisis deskripsi, korelasi, dan uji beda menggunakan aplikasi SPSS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.